Assalamualaikum. Sahabat jejak waktu muslim, setiap organisasi lahir dari sebuah niat. Niat untuk membangun kebaikan, menegakkan amanah, dan menghidupkan keberkahan di setiap langkah. Dalam dunia usaha, di ruang kecil UMKM, atau dalam kerja harian yang penuh-peluh, struktur organisasi menjadi nadi yang menuntun arah. Tanpanya, kerja menjadi kabur, tanggung jawab menjadi samar, dan niat baik pun kehilangan wujudnya. Struktur organisasi bukan sekadar bagan di atas kertas, tetapi peta kehidupan kerja yang menunjukkan siapa kita, apa tugas kita, dan untuk apa kita bekerja. Setiap garis yang menghubungkan jabatan adalah tali amanah yang menuntut kejujuran, kesungguhan, dan saling menghormati. Sahabat, struktur organisasi memiliki makna yang sangat dalam. Ia memperjelas peran, meningkatkan komunikasi, dan memperkuat koordinasi. Dari keteraturan inilah lahir keadilan dan ketenangan. Seorang pemimpin yang sejati tidak duduk di puncak untuk dihormati, tetapi berdiri di bawah untuk menopang, menjadi penopang tanggung jawab, dan penyalur keberkahan bagi timnya. Dalam dunia manajemen, kita mengenal 3 bentuk struktur utama. Pertama, struktur fungsional yang menyatukan orang-orang berdasarkan bidang seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Kedua, struktur divisional yang membagi peran berdasarkan wilayah atau jenis produk. Dan ketiga, struktur matriks yang menggabungkan keduanya dalam sebuah kolaborasi lintas fungsi. Namun, apapun bentuknya, yang terpenting bukanlah garis dan kotak yang tersusun, melainkan nilai kejujuran dan amanah yang menghidupinya. Islam mengajarkan bahwa setiap tugas akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis ini menegaskan bahwa setiap posisi adalah ujian, dan setiap tanggung jawab adalah takaran iman kita. Maka, membuat struktur organisasi bukan hanya soal sistem, tetapi tentang menegakkan keadilan dan membangun kepercayaan. Sahabat jejak waktu muslim, dunia terus bergerak begitu cepat. Teknologi berubah, pasar berubah, cara hidup pun ikut berubah. Organisasi yang tidak siap menghadapi perubahan pasti akan tertinggal oleh waktu. Namun, organisasi yang terbuka terhadap perubahan akan tumbuh dengan bijaksana. Itulah mengapa perubahan strategis harus dirumuskan dengan hati, bukan sekadar merombak sistem, tetapi memperbarui niat, arah, dan semangat dalam bekerja. Untuk menghadapi perubahan, kita memerlukan 3 kekuatan utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Pengetahuan adalah cahaya pertama. Ia membuat kita mampu membaca lingkungan, memahami kekuatan dan kelemahan, serta mengenali peluang dan ancaman. Inilah yang biasa kita sebut sebagai analisis SWOT, sebuah cermin untuk mengenal diri sebelum melangkah lebih jauh. Pengetahuan juga mencakup manajemen perubahan, agar organisasi mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah, serta strategi bisnis yang memberi panduan agar setiap keputusan sejalan dengan nilai-nilai kebenaran. Namun, pengetahuan tanpa keterampilan ibarat pelita tanpa minyak. Keterampilan adalah tenaga yang menggerakkan cahaya itu. Sahabat, keterampilan analitis membuat kita mampu membaca keadaan dengan jernih. Keterampilan komunikasi menumbuhkan kepercayaan di antara kita. Kepemimpinan menuntun langkah dengan kasih sayang. Dan negosiasi menyatukan perbedaan dengan penuh kebijaksanaan. Keterampilan bukanlah sekadar kemampuan teknis, tetapi seni untuk menghidupkan harmoni dalam sebuah tim. Lalu datang unsur ketiga yang paling penting, sikap kerja. Inilah jiwa dari perubahan sejati. Sikap fleksibilitas mengajarkan kita beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Sikap kolaborasi menumbuhkan rasa kebersamaan dalam perbedaan.
Sikap keterbukaan menghapus kesombongan dan membuka ruang bagi gagasan-gagasan baru. Dan sikap inisiatif membuat setiap orang bergerak sebelum diperintah, karena hatinya tergerak oleh rasa tanggung jawab. Sahabat, perubahan yang baik tidak terjadi seketika. Ia lahir dari kesabaran, perencanaan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan sumber daya manusia bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah ibadah sosial upaya memuliakan manusia melalui ilmu. Karena manusialah pusat dari setiap sistem, dan sebuah sistem hanya akan sebaik keikhlasan manusia yang mengelolanya. Namun, setiap perubahan perlu dievaluasi. Tanpa evaluasi, arah perbaikan tidak akan pernah jelas. Maka, ditetapkanlah indikator kinerja bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk menakar apakah niat baik kita benar-benar telah menghasilkan kebaikan. Tapi yang lebih penting dari angka adalah suara hati manusia. Dengarkan umpan balik, dengarkan masukan dengan lapang dada, karena dari sanalah organisasi belajar untuk tumbuh. Evaluasi bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki. Setiap kekurangan adalah pintu menuju perbaikan, dan setiap kritik yang jujur adalah tanda kasih sayang terhadap kemajuan. Dari evaluasi, lahirlah budaya perbaikan berkelanjutan. Pelatihan diperbarui, strategi disesuaikan, dan nilai keikhlasan semakin dalam tertanam di hati. Sahabat jejak waktu Muslim, organisasi yang baik bukanlah yang paling cepat berubah, tetapi yang paling jujur dalam berubah. Perubahan yang bijak bukan tentang sistem yang megah, tetapi tentang hati yang ikhlas dan pikiran yang terbuka. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja adalah fondasi dari perubahan yang sejati. Tanpanya, organisasi hanya akan menjadi struktur tanpa jiwa. Struktur organisasi yang baik menumbuhkan keadilan, dan keadilan akan membawa keberkahan. Ketika keadilan dan keikhlasan berjalan beriringan, lahirlah organisasi yang kokoh secara ekonomi dan damai secara spiritual. Sahabat, ingatlah, struktur sejati bukanlah garis di atas kertas, tetapi keyakinan di dalam hati manusia yang amanah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Perubahan sejati selalu berawal dari dalam, dari hati yang dibersihkan, dari niat yang diperbarui. Mari kita tata organisasi kita dengan niat ibadah, sambut perubahan dengan sabar, dan bangun sistem kerja yang berpijak pada iman, ilmu, dan akhlak. Karena organisasi yang diberkahi bukanlah yang paling besar, tetapi yang paling jujur, paling adil, dan paling bermanfaat bagi sesama. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Waktu Muslim, like dan bagikan agar kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.